Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal bahasa Indonesia untuk siswa SMK kelas 12. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, tekan tombol subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Nah, ketika kalian hendak mengerjakan soal, sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah membaca dulu butir soalnya sebelum kalian membaca teks wacananya. Dengan demikian, kalian bisa fokus mencari hal apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Pada soal nomor 1, hal yang ditanyakan adalah mengenai ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf, hanya ada satu ide pokok. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama dan gagasan pokok. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat awal ataupun kalimat terakhir dalam satu paragraf. Pada paragraf soal nomor 1, ide pokoknya terletak pada kalimat pertama, yaitu madu mengandung banyak nutrisi yang bisa dibilang cukup kompleks. Nah, dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. Pada soal nomor 2, hal yang ditanyakan adalah mengenai simpulan teks. Simpulan teks adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam suatu paragraf. Ketika kalian menemukan soal yang menanyakan tentang simpulan teks, maka kalian harus membaca paragrafnya terlebih dahulu sampai selesai. Setelah kalian selesai membaca satu paragraf, lalu kalian ambil satu kalimat yang dapat mewakili keseluruhan isi paragraf tersebut. Nah, itulah simpulan teksnya. Pada nomor 2 ini, simpulan teks dari paragraf tersebut adalah selain sebagai rempah masakan, daun salam dapat digunakan untuk obat. Pada soal nomor 3, hal yang ditanyakan adalah makna istilah dari kata yang dicetak miring. Apabila kita baca paragrafnya, maka kita akan menemukan dua istilah yang dicetak miring, yaitu kata cyber dan publikasi. Untuk dapat memahami makna istilah cyber dan publikasi, kita dapat mengamatinya dari penggunaan kedua kata tersebut di dalam kalimat. Istilah cyber digunakan pada kalimat pertama yang berbunyi, kemunculan sastra cyber seputar tahun 2001 seiring dengan merebaknya internet di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Pada kalimat tersebut, selain digunakan istilah cyber, juga terdapat kata internet. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan, cyber artinya dunia maya. Sedangkan istilah publikasi digunakan pada kalimat ketiga yang berbunyi, sebelum dikenal sastra cyber, publikasi karya sastra sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Berdasarkan kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa makna istilah publikasi adalah melakukan kegiatan yang bertujuan agar sastra cyber dikenal. Nah, dalam hal ini kita dapat mengambil kesimpulan jawabannya adalah penerbitan. Maka untuk nomor 3, makna istilah cyber adalah dunia maya dan makna istilah publikasi adalah penerbitan. Pada soal nomor 4, hal yang ditanyakan adalah inti dari kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua ciri. Ciri yang pertama, memiliki dua kata kerja atau lebih. Ciri yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kalimat kompleks pada paragraf soal nomor 4 terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, cerita silat atau cersil memiliki ciri khas yaitu mengusung kisah kepahlawanan atau heroisme dan mengusung tema klasik, yakni kejahatan yang akhirnya dapat dikalahkan oleh kebenaran. Kata yaitu sampai kata kebenaran pada kalimat tersebut merupakan perluasan dari inti kalimat yaitu cerita silat memiliki ciri khas.
Inti dari sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi subjek dan yang kedua fungsi predikat. Subjek pada kalimat yang bercetak miring adalah cerita silat dan predikatnya adalah memiliki. Karena memiliki adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek, maka di belakang kata memiliki, yaitu kata ciri khas, merupakan objek. Jadi inti kalimat kompleks pada kalimat yang bercetak miring adalah cerita silat sebagai subjek, memiliki sebagai predikat, dan ciri khas sebagai objek. Jawabannya yaitu cerita silat memiliki ciri khas yang A. Pada soal nomor 5, hal yang ditanyakan adalah tanggapan logis terhadap isi teks. Tanggapan logis adalah komentar seseorang mengenai sebuah paragraf atau sebuah teks yang sesuai dengan logika atau bersifat masuk akal. Paragraf pada nomor 5 menjelaskan tentang aktivitas tidur yang dapat berpengaruh pada otak dan juga organ tubuh. Untuk dapat menjawab soal tanggapan logis terhadap isi teks, maka kita dapat mengeceknya melalui pilihan jawaban A, B, C, D, ataupun E. Pilihan jawaban A merupakan jawaban yang salah karena tidak logis dengan isi teks. Dalam isi teks disebutkan bahwa orang yang terkena penyakit diabetes karena sering begadang meskipun kadar gula yang mereka konsumsi tiap harinya rendah. Sedangkan dalam opsi jawaban A disebutkan makanannya banyak mengandung gula. Nah, ini tidak logis dengan isi dari paragraf. Maka jawaban A salah. Pilihan jawaban B juga merupakan jawaban yang salah karena tidak logis dengan isi teks. Dalam pilihan jawaban B membolehkan begadang atau tidur larut malam. Sedangkan dijelaskan dalam teks bahwa sebaiknya jangan begadang atau tidur larut malam. Pilihan jawaban C juga merupakan jawaban yang salah karena pilihan jawaban C hanya memberikan statement atau pernyataan berupa orang yang terkena penyakit diabetes karena ia sering begadang sampai larut malam. Pada pilihan jawaban C ini belum memberikan komentar yang logis terhadap isi dari teks tersebut. Maka jawaban C juga salah. Pilihan jawaban D juga merupakan pilihan yang salah karena pilihan jawaban D salah mengutip isi dari pernyataan dalam paragraf. Pada pilihan jawaban D disebutkan, orang yang memiliki kebiasaan tidur larut malam bahkan begadang semalaman pasti terkena penyakit berbahaya. Sedangkan dalam teks disebutkan katanya adalah rentan terkena penyakit berbahaya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah E, yaitu tidur yang cukup merupakan bentuk istirahat yang baik untuk otak dan organ tubuh agar dapat mengembalikan stamina yang digunakan saat terbangun. Karena pada kalimat tersebut komentarnya paling logis dan masuk akal dengan paragraf yang disajikan. Nah, apakah kalian sudah memahami pembahasan kelima soal tersebut? Nantikan pembahasan soal lainnya pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.